Langsung mulai ya dengan view market. Kita bahas dulu kondisi market. Minggu depan menjelang ini ya, akhir bulan November. Biasanya harusnya si ISG ada rebound ya untuk persiapan windrest. Kalau ISG nggak ada rebound berarti windrest biasa aja tahun ini seperti tahun lalu ya. Nah, itu kita langsung ini aja, udah rame nampaknya ya. Silakan kalau yang bertanya-tanya mau curhat langsung saja di kolom komentar ya. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir untuk di Kompor ya. Kali ini kita akan membahas view market terdekat. Seperti biasa, malam Senin ya. Kalau kita perhatikan di sini, untuk market minggu depan sih masih akan konsolidasi saja. Minggu terakhir bulan November ya. Ada 4 hari bursa kerja minggu depan. Di mana tanggal 27 kita libur. Ya, khususnya memperingati hari Pilkada Nasional ya. Diresmikan libur tanggal 27. Jadi minggu depan 4 hari kerja bursa. Nah, kalau kita lihat view ISG sendiri masih sama kayak minggu lalu ya. Masih akan konsolidasi di range ini. Tentunya kita harapkan agresivitas investor asing kembali. Sampai detik ini masih belum ada agresif ya seperti di bulan Agustus September lalu. Sehingga membuat ISG pergerakannya konsolidasi. Minggu ini kita disuguhkan dengan pergerakan saham-saham IPO yang luar biasa. Di mana IPO November ini memberikan beggar, DAAZ, naik, BOAT ya, semuanya rata-rata bagus IPO-nya. Semoga IPO AADI Desember awal nanti juga memberikan kejutan ya. Apalagi dia konglomerat gitu, semoga saja. Nah, ini untuk view ISG minggu depan sih akan uji 7230-nya dulu ya. Kalau breakout mungkin dia akan bisa ke 7330 untuk menguji MA 200-nya ya di level yang garis hitam ini. Kalau kita lihat sendiri untuk secara sektoral, untuk ISG sendiri di sini, kalau kita perhatikan ya, masih sektor tekno ya, kita disuguhkan juga Goto, yang ke minggu lalu kita bahas 60-an, boleh beli Goto. Kemarin sempat 79 ya, minggu depan mungkin akan bergerak 80-an Goto. Karena memang secara sektoral tekno lagi performnya ya, terutama Goto di sini, yang menopang ISG juga ya, di saat bankingnya turun. Kemudian sektor energi serta sektor kesehatan, infrastruktur ya. Ini yang masih cukup atraktif pergerakan minggu depan ya. Jadi ada sektor infra, kesehatan, energi, teknologi yang outperform banget ya ini. Benar-benar perform dia lagi performnya tekno nih. Serta sektor cyclical. Nah, ini yang masih di dalam outperform sama improving biasanya kita lihat ya. Jadi ada 5 sektor ini ya yang potensi untuk minggu depannya. Kalau kita perhatikan juga ya untuk top aku bandarmologi 5 hari kemarin versinya OBDM. Di sini tercatat ada ITMG, BIAN, ICBP, SILO, UNTR. Ya, semakin banyak hijaunya semakin bagus. Berarti memang rata-rata saham komoditas minggu lalu ya. Ada Toba, BYB, BRMS minggu depan katanya sih akan rilis laporan keuangan, siap-siap saja ya. Semoga direspon positif, semoga saja benar ya. Minggu depan ini sih BRMS. Kalau untuk bumi Desember ntar agak molor dia. Kemudian energi, ada Foru, NBN, Java, GJCO, kemudian ada Aksi, PTRO, MLPT, PTRO juga menjelang stock split ya. Merah-merah jangan sampai tidak punya. Non-retail masih sama juga, ITMG, BIAN, MIOR, INDF, SPTO, Foru, LPKR, SILO, Toba, PNIN, PTRO, BYB, Java, Aksi, BRIS. BRIS Jumat kemarin juga cukup menarik ya. MAPA, BRMS. Sedangkan untuk asing, pasti masih belum masuk banking ya, kelihatan. ITMG, MTEK, UNTR, Toba, PNLF, BRIS, SCMB, Auto, Wood, Raja, dan PTRO. Nah, itu dia ya. Langsung saja untuk kita bahas saham-saham pilihan teman-teman di sini di komen nampaknya sudah banyak ya. Silahkan teman-teman langsung saja yang mau konsultasi ya. Ini baru Pak Daniel nampaknya ini. Oh, udah banyak ya. Coba kita lihat dulu. Soalnya baru kelihatan ini ya. Kita cek. Kita baca dulu. BRMS average 441. TAPG, wah nampaknya diborong sama Pak Daniel nih, tapi tidak apa-apa, kita bahaskan saja. Pertama BRMS. Oke, kita lihat BRMS. BRMS masih uptrend ya. Masih uptrend, terlihat di sini ya, dalam tren lainnya, 444 ya.
kemarin harusnya nih di bawah 400 gebuk. Dia di bawah 400 nih, tidak ada keraguan di main area nih. Tapi masih oke lah ya, uptrend. Mungkin dia telat beli waktu di bawah 400 ini. Terdekat sih resist masih sama ya, 470 untuk resistnya itu. Untuk si BRMS masih oke. TAPG, kita lihat TAPG. TAPG ini udah breakdown trend line-nya ya sejak tanggal 18 November. Possible dia masih akan melanjutkan penurunan. Kemana level areanya? Ke demand area biasanya di sini. Nah, mau ke sini dia nampaknya nih. Nah, itu untuk TAPG ya. Kelihatan dari chartnya. 909 nampaknya. Wah, terlalu tinggi 909. Kenapa tidak stop loss ini Pak Daniel? Jangan biarkan seperti ini. Nah, ini nih. Harusnya disiplin dengan trading plan-nya. Kan bisa beli di bawah daripada biarin nyangkut ya. Jangan biasakan nyangkut. Nanti itu akan menjadi pola yang buruk ya. Kecuali di sama uptrend ini kan patah trend. Jadi out wajib itu kalau udah kayak gini. Harusnya sih disiplin. Tapi ya enggak tahu ya, beda-beda orang. TINS 1325. TINS dia masih di persimpangan. Nampaknya sih mungkin masih akan uji level support di bawah 1200 ya 1100 itu dia. Intinya sih Pak Daniel pesan saya harus pakai trading plan, jangan sampai biasakan nyangkut gitu. Karena market sekarang ini memang kita harus benar-benar disiplin ya daripada nyangkut. Arna masih sideway aja, konsolidasi di sana aja dia ya untuk si Arna ini. Nah, ini dia untuk Arna masih belum kemana-mana. Oke, kita lihat dulu ya, lagi ini beberapa pertanyaan. Pada belum masuk apa gimana ya? Kok nggak ada pertanyaan masuk ini? Bentar, kita cek. Silahkan ya kalau yang mau bertanya-bertanya. Takutnya di gimana nih? Bentar, di chat kayaknya. Dan besok juga akan ada ini ya teman-teman. Apa namanya? Akan ada rebalancing ya. MSCI, saham-saham Avia dan sebagainya itu rebalancing besok. Semoga lah ISG hijau dulu lagi besok. Aces and Avia bang. Oke, Aces. Ini pertanyaan dari Ibu Leni. Aces. Kita lihat dulu view Aces. Aces masih sama kayak minggu lalu ya, nggak kemana-mana, masih konsolidasi aja. Ya, mungkin mau ke demand area kalau dia breakdown 780-nya nih. Ya. Mau ke level 760 mungkin. Avia besok akan ada rebalancing yang harus diperhatikan nih. Avia dia berada di demand areanya. Untuk saat ini ya. Minggu depan resistnya di 468, itu dia. Archie dan BBRI. Archie masih konsolidasi, belum ada sentimen Archie ini ya. Konsolidasi kelihatan banget ya. Jadi teman-teman sambil kita edukasi ya, kalau udah ngeliat kayak gini nih konsolidasi. Pokoknya kalau geraknya flat konsolidasi itu gampang banget ya. Ya teman-teman juga belajar gitu, jangan sampai pas ngelihat visual chart belum tahu ini saham saya apa yang saya pegang ya. Nah itu tuh jangan sampai nggak tahu ya, bahaya. Tidak bisa baca chart, sesat di market. Begitupun tidak bisa baca kompas, sesat di jalan. Itulah chart ya. Chart itu price action menggambarkan semuanya. Nah ini udah kelihatan ya, sambil belajar Archie sideway kemana-mana. Kemudian BBRI masih sifatnya technical rebound ya, karena memang masih belum masifnya investor asing ya. Kemarin cukup ada angin segar 128 miliar, tapi ya begitu. BBRI minggu depan mungkin technical rebound masih sama ya, dia akan uji level resist 4460 dulu. Kalau dia breakout 4460 mungkin ke 4590. Itu tuh BBRI. SSI ya apa? Udah masih uptrend Pak Lois ya. Wah, nampaknya ini telat ya ini ya. Masih uptrend, arahnya masih uptrend minggu depan. SSI masih ke bawah ini ya. Masih mau ke bawah dulu nampaknya SSI ini. Kelihatan banget catnya curam ke bawah ya. Mungkin dia akan uji coba di level berapa nih supportnya. Di sekitar 880 nampaknya ya skenario buruknya itu untuk SSI. Dewa average 117. Dewa, kita lihat Dewa mabuk. Dewa so far masih oke lah ya. Terdekat sih masih akan uji coba lagi level 120 sampai 125, 128 resistnya. Itu dia untuk Dewa. BBRI udah tadi ya, Kak nih.
BSDE average 41,5 bisa appraise down lagi, apa cari saham lain? Nah, BSDE dia punya properti masih kurang sentimen ya. BSDE 1050. Kalau untuk BSDE sih jujur konsolidasi aja ya, belum ada pergerakan dia BSDE ini. Dia masih di demand areanya. Yang penting sih tahu level-level bahayanya. Nah, itu yang ketika kita pegang barang itu tahu level supportnya. Supportnya 980, jangan sampai breakdown aja. Kalau saya sih nggak nyaranin ya untuk average down karena dia masih belum pembentukan struktur baru. Kecuali dia kalau udah breakout 1030 mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi yang lagi di crucial point. Kalau saya sih nggak nyaranin ESA. ESA masih oke, biasanya belinya 800-830 biasanya. Tapi saat ini masih konsolidasi aja geraknya. Itu untuk si Vanessa. Ini konsolidasinya di sini tuh. Di range kotak ini. Buka dan toba, Pak. Buka. Buka. Buka juga masih konsolidasi ya. Kalau sama konsolidasi nggak bisa swing lama-lama. Trading tektok aja ya. Terdekat sih minggu depan masih sama akan uji coba 124 sampai level 125 resistnya itu yang kemarin belum berhasil di breakout karena masih sideway. Kemudian toba. Biasanya toba ini dia 500 jual, 480-an beli. Untuk toba ini masih sama ya. Level-levelnya dia sih terdekat akan uji coba dulu di konsolidasinya. Range konsolidasinya itu di 472 sampai 500 itu sih yang dijaga. Yang penting jangan sampai buat new low di 472 aja. Masih konsolidasi dia, belum ada sentimen. Harta Inco udah punya barang apa gimana nih? Harta masih konsolidasi juga. Masih banyak saham konsolidasi ya. Tuh, kelihatan di range kotak ini. Inco masih kita cek dulu Inco, udah lama. Inco juga sideway aja nggak kemana-mana. Ini udah lama barang sampai Desember pun masih nggak kemana-mana, rugi waktu kita pegang dia. Masih konsolidasi nggak kemana-mana deh si Inco nih. Biasanya dia jangan sampai di bawah 3.600 saja si Inco nih. Harus lihat pergerakan harga nikel dunia, view pergerakan harga nikel dunia. Nah itu baru tahu. Nggak ada sentimen tahun ini. MLPL Pak sudah menutup gap, kita cek. Nah, ini yang senang gorengan-gorengan nih MLPL, gorengan lipo. MLPL masih di demand areanya dia, masih bolak-balik. Yang penting jangan sampai di bawah berapa? 121. Itu aja dijaga supportnya. Biasanya ntar suka digoreng dadakan ya, kayak tahu bulat. Yang penting 121 supportnya itu aja. Itu yang dijaga. Bumi average 148. Bumi masih mencari pijakan dulu nampaknya nih di level-level support sekitar 100 berapa nih? 138, jangan sampai di bawah sana ya. Bumi ini jangan sampai di bawah sana kan emang lagi kurang aja sentimennya ini kelihatan dari volumenya yang kecil ya. Masih kurang sentimen dia. Itu untuk bumi jangan sampai di bawah jaga support aja 138 ya. Gitu. Breeze bagus Breeze. Harusnya sih besok akan ada kelanjutan naik untuk uji resistennya ya. Breeze breakout MA 200-nya terdekat sih view-nya minggu depan uji resist 3030 sampai 3060 lah. Itu resisten kuat yang harus di breakout. Kalau nggak di breakout, TP aja dulu. Gitu. Pesat masih enak, pesat biasanya beli merah-merah. Kemarin gold masih ATH nampaknya. Kita cek dulu investing. Investing. Masih ATH ya, karena Rusia dan Ukraine masih perang-perang. Gold kalau nggak salah ATH dia. Nah, biasanya kalau pesap ini masih enak mainnya karena konsolidasi. Biasanya beli-beli 310, 320 range-nya. Terdekat resistnya masih sama 344. Itu untuk pesap. Kemudian Elsa. Kita lihat Elsa. Elsa juga masih tertahan di MA 200. Dia harus mampu breakout di 460 baru lancar perjalanannya ya. Kalau belum breakout mungkin akan konsolidasi untuk Elsa ini. Kemudian ada MDKA dan MBMA. MDKA masih sama juga. Yang penting jaga support dia masih downtrend ya nih. Jaga support di 1995, jangan sampai breakdown di sana karena bisa bablas ke bawah, itu dijaga ya.
Untuk MDKA ini masih susah sentimennya. Emas masih yang terbaik tuh pesak BRMS saja. MDKA ini susah banget. MBMA, nah justru MBMA yang cukup menarik ya. MBMA kemarin big akum LG nampaknya tiba-tiba di akumnya. Nah, ini terdekat sih dia akan minggu depan uji coba level resist di 570 sama MA 200 yang krusial. Dari kemarin belum di breakout 580 lah. LG 50M beli ada something. MDK udah antam ya. Ini Pak Redran Pruns antam. Antam juga ini masih belum mampu untuk breakout MA 200-nya. Itu menjadi krusial poin 1530 ya. Untuk Antam ini masih kurang memang dah. Mungkin akan konsolidasi aja kalau tidak breakout 1540 untuk si Antam ini sendiri. Kita cek lagi. Senin rebalancing isi saham indeks MSCI. Waduh, nampaknya saya belum kirim di sini kah? Saya belum kirim kah? Bentar ya. Nah, ini saya kirimkan aja bentar. Ini saya kirimkan, ini yang terbaru, saham MSCI ya. Nah, ini nih. Tuh, biar teman-teman tahu ya, buat belajar tuh. Udah ya, langsung terjawab sudah. Tinggal ditonton aja ya Pak Aga TZY. Seni balancing brand. Oke, kita lihat brands. Brand masih sama ya. Masih dekat-dekat supportnya, dia minggu depan akan uji 6925 lah. Tapi udah mulai akum ya kemarin ZP nih. Nampaknya Cirita dan kawan-kawan ini ya. Kalau dia dipom-pom besok berarti emang ZP-nya dia ya. ITC Rita Effendi. Nah, nampaknya. Minggu depan akan uji coba 6977.000 lah. Brand WG Tugu. WG konsolidasi terdekat sih akan uji 80. Kemudian Tugu Tani, Tugu juga belum ada sentimen ya. Masih di bawah terus dan yang penting jaga support ya karena ini lagi down 1070. Oh sorry kok 1070. 1030 jangan sampai breakdown aja ya. Karena possible bisa di bawah 1000 dia ya. Itu jangan. Indi. Indi masih konsolidasi aja, nggak kemana-mana sih Indika Energi ini. Masih konsolidasi aja. Karena memang harus jujur ya, saham-saham yang rame ini saham-saham lapis 3 ya. Besok pun yang rame besok Boat. Kemudian saham-saham seperti INBC. Nah itu yang lagi rame. Fokus yang rame aja. Ini lagi sideways saham-saham lapis 2, lapis 1-nya. Banking mungkin yang masih baru rebound ya. Itu pun technical rebound ya. Tapi kalau yang mau saset cuan, nah, di saham-saham kecil aja. Tapi yang berani, kalau yang nggak berani nonton aja. Indi masih konsolidasi. Adaro, Apres masih 300-800. Nah ini Adaro-nya harus dihitung ya Bu Roni Kluluk ya. Adaro ini hati-hati ya. Kalau udah saya buatkan video harus siap 30-40%. Di tanggal 28 nanti kan tanggal 27 libur ya. Nah ini saya udah buatkan skenario-nya. Bisa turun ke 2000 ya. 2000 sampai 2400 ini nampaknya. Bisa skenario-nya di sana. Kalau nggak mau ngejar dividen, hari Selasa maksimal harus jual. Nah, itu dia. Untuk si Adaro. Harusnya kalau lihat set kemarin 3.900-an jual. Itu untuk Adaro. Karena emang asingnya nggak mau beli ya. Asingnya aja nggak mau ngambil dividen ya. Nggak berani dia juga. Keluar terus ya. Itu dia. Silahkan diatur strateginya ya. Pilihan masing-masing. Mau ngejar dividen atau enggak. Kalau memang masih banyak duitnya, mau off-fresh down Adaro ya silahkan. Balik ke strategi masing-masing. Adaro masih konsolidasi menjelang Selasa comeback-nya. Kamis kita tidak tahu apakah dia akan ARB berjilid atau ada yang menahan. Itu kita tidak tahu ya. Harus hati-hati aja. Naik average 227. Ini naiknya juga kuda hitam dia ini naik. IPO naik. Wah CP kemarin yang beli tanggal 22 naik masih oke ya. Iya, average-nya 227 Pak Daniel ini bagus ini. Beli 227. Terdekat sih besok naik akan uji coba lagi di 270 sampai 290 lah resistnya. Masih bagus ya. Apres BMRI 6327. BMRI sih masih sama view-nya ya.
Kayak minggu lalu nih. Masih akan technical rebound dulu sampai ke 6350, 6400 lah minggu depan diuji coba. Kemudian hoki, ini beras hoki tiba-tiba rame kemarin Jumat ya. Mungkin akan ada kelanjutan melanjut resistnya ya, akan diuji coba sekitar 130 sampai 132 lah minggu depan itu yang akan diuji coba ya. Untuk si hoki ini sendiri. MBSS. MBSS sideways belum ada sentimen, sepi transaksinya, pakai duit 100 juta aja bisa ARA nih saham. Soalnya kecil transaksinya. Jekon. Hati-hati ya kalau transaksi yang sepi ya. Nanti susah jualnya. Beli 10 juta ya susah jualnya tuh. Jekon masih konsolidasi, yang penting jangan sampai di bawah 87. So far dia minggu depan akan uji 90 sampai 93 lah. Paling. Kemudian keras. Keras masih belum ada sentimen juga, lagi sepi transaksinya kelihatan. Belum ada, paling minggu depan 130 masih konsolidasi dia. Kelihatan kok tuh. Total sambil belajar. Jadi kalau total ngelihat chart langsung tahu, oh ini konsolidasi gitu. Jadi kompor ini bukan hanya konsultasi tapi transfer ilmu tuh. Gampang kan? Ya sampai nggak tahu ngelihat chart tuh. Bahaya tuh. BDKR 221. Wah, harus hati-hati nih ya BDKR nih. Dia baru technical rebound aja ya. Wah, 221 lagi belinya, harus hati-hati ya. Harusnya sih masih akan ada digoreng dikit dulu lagi ya. Ke level-level resist 220, 230 lah. Tapi harus jaga support ya, karena ini lagi proyeknya kayaknya udah habis dia. Kalau udah kayak gini catnya biasanya proyeknya habis. Kepik, kepik, kepik. Udah lewat momentum Donald Trump, biasanya sih santai aja deh. Kepik masih konsolidasi aja. Tuh, masih sideways aja juga ya. Terdekat minggu depan 160, 162 lah. TAPG udah tadi. Mau ke bawah dulu harus hati-hati. BRPT mending skip aja saran saya. Rugi waktu pasti sampai Desember karena dia nggak di-maintain sama Om Pepe nih. Masih downtrend tuh, lihat aja ya, nggak terasa dulu main seribuan loh. Bayang nih orangnya masih nyangkut seribuan nih. Yang penting jangan sampai dia di ini ya, karena krusial poinnya bisa ke bawah nih kalau dia mau munculnya ya. Dia bisa ke 760 nih, kalau breakdown 800 harus hati-hati aja ya. Itu untuk si BRPT karena emang lagi down dia BRPT nih. Mending sekalian brand daripada BRPT. BRI udah dibahas tadi, masih technical rebound minggu depan. Masih akan diuji coba. Maaf, minta rekaman. Nanti tonton di YouTube ya. Saya kayaknya tadi rekam juga ya. Harusnya sih masih aman ya. Semoga aja dia ikut videonya. Kita tonton di YouTube aja. BBNI dan SMLE, Pak. Oke, BBNI. 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 Masih sifat technical rebound juga. Semua banking itu technical rebound semuanya. Minggu depan tapi masih akan uji coba 4.900 sampai 4.930 lah. Itu untuk banking. Harusnya sih masih ada technical rebound. SMLE. SMLE itu kita cek. SMLE masih uptrend. Terdekat sih dia ke 153, 160 lah uji coba resistnya. Untuk SMLE. Goto masih bagus Goto. Goto mungkin akan bergerak ke 80-an nampaknya dia. Goto kemarin dia udah lewat di sini. Terdekat sih resist minggu depan 81 dulu lah. Itu tuh Goto. Kemudian Pani konsolidasi kayaknya. Konsolidasi dulu dia. Konsolidasi dulu karena emang biasanya sama udah naik banyak, konsolidasi dulu lama biasanya di sini. Di level konsolidasinya tuh 13.700 sampai 15.300 itu tuh Pani. BRI sudah dibahas tadi, masih possible uji 3.030-nya minggu depan. TINS juga udah dibahas tadi. Jadi tinggal ditonton ulang aja Bu Daisy ya, TINS. Udah dibahas tadi TINS. Saya sih nunggu di bawah 1.200 kalau dikasih. TINS biasanya dia enak Pak. Minggu depan akan uji coba 1170 lah untuk level supportnya. Itu untuk TINS.
Kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada, kita cek dulu. LSIP. Oke, kita cek. LSIP. LSIP kita perhatikan di sini masih akan uji demand-nya kayak di sini dia. Ya, skenario-nya dia possible bisa ke sini nih. Mungkin dia akan potensi ke level 955 sampai 900 lah. Itu ke arah-arah MA 200-nya dia, LSIP. Itu untuk si LSIP. Telkom. Telkom masih oke Telkom. Terdekat sih dia masih akan uji coba lagi 2850 minggu depan ya. Kalau dia breakout 2850 mungkin bisa ke 2900-an. Harus lewat tuh 2850-nya minggu depan dia. DOS dia akan ikut dari buat kalau anjlok baru dia anjlok. Biasanya masih akan atraktif minggu depan ya. Karena saham all time high biasanya masih akan ada kelanjutan ya. Nah ini kemarin di all time high ya di sini. Besok masih sama, masih akan uji 330, 360 lagi. Patokannya buat ya, karena dia ngikutin buat. DOS masih uptrend. Kalau punya di bawah sini tinggal dikawal trailing stop aja ya. Itu untuk DOS masih oke. Emang lagi rame saham-saham kecil ya. Mau nggak mau kita harus ikut di sana. Kita lihat dulu top aku bandarmologi versi Stockbit ya, karena udah nggak ada pertanyaan. Sampai kita lihat dulu. Untuk versi Stockbit, big akumulasinya ada di Brisik, MBMA tuh kan. Bagus ya. Elsa, ITMG, Bird, Brand, Bovin, Champ. Saham-saham kecil semua ya. SDPC, Hoki, SIN, Buka, MTEK, AMMN, Mesuri, BDKR, AALI, Brames, DSNG, BSDE, Jasa Marga. Ini tinggal tanda perhatikan ya. Ini yang bisa untuk menghasilkan cuan minggu depan. Tapi kalau untuk saham-saham kecil yang pasti naik, pasti sama arah yang kemarin arah ya. Dicek aja yang arah kemarin itu pasti loncat besoknya. Biasanya sih saya senang arah hunter ya. Besoknya tinggal panen-panen. Silahkan yang mau bertanya-tanya lagi. Komoditas kemarin gold naik 1,6% lagi ya. Dow Jones naik lagi. Semoga banking dan Om PP juga ikut meramaikan Senin besok. Crude oil masih naik 1%, tapi tipis-tipis aja deh. Kok nggak bisa SS ya Pak dikunci ya? Kayaknya sih coba kita lihat. Iya dikunci dia, nggak bisa di SS ya. Kayaknya nggak bisa di SS pengaturan. Itu dia. Ini saham-saham big akum yang bisa diperhatikan minggu depan. Nah, itu ya. Tapi kalau udah yang belajar bid over, harusnya setiap hari sih bisa cuan. Fokus di saham hijau dan rame itu pasti make money. Kayak kemarin Breeze tuh rame itu. MBMA, oke. Kita cek dulu ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, silahkan ya. Fern ini juga kuda hitam ya. Harusnya sih bentar lagi digarap dari IPO. Fern yang penting dia jangan sampai di bawah 156, harusnya sih dia akan uji lagi minggu depan ya. Kalau ini kita lihat bandar movement-nya naik ya. Dia model-model kayak DOS, dihancurin di awal habis itu naik ya. Harusnya sih kayak gitu kalau dia emang serius naikin. Tapi minggu depan harus lewat 190 baru dia confirm harus ke atas. Karena memang lagi musim IPO ya. Market kayak gini biar ada mainan IPO lah dinaik-naikkan.
Yang penting jaga 156, selama tidak di bawah 156 bisa dikit. Itu dia untuk fund. Harusnya sih masih bagus ya fund. Karena bandar move-nya naik. Bagus nih fund. WIRG juga nggak ada pergerakan ya. WIRG ini sepi. Mending Goto ya. WIRG itu sideway ya. 5 hari seminggu kemarin sideway. Rugi waktu. Mending Goto. Karena Goto itu dijaga sama fund manager orang di belakang BB ya. BB. Sideway WIRG. Nggak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan. WIRG tidak ada pergerakan. Silahkan ya kalau bertanya lagi. Kita cek dulu. Samsung untuk sebulan bagusnya apa Pak ya? Sahamnya uptrend. Kalau saham swing untuk sebulan, kalau market sekarang memang agak susah ya. Kalau saya jujur ya, karena harus ketat kita kawalnya. Palingnya uptrend ya. Kalau untuk saham-saham swing yang untuk sebulan itu nggak bisa ditinggal juga ya. Karena memang kondisi market belum bullish. Karena kalau lagi bearish kayak gini, nggak bisa untuk di swing-swing lama. Ntar ujung-ujungnya balik lagi harga BEP ya. Kalau saran saya sih kalau bisa udah profit pakai trailing stop, itu yang terbaik untuk strategi saat ini. Karena kalau dibilang swing nanti takutnya beberapa hari udah naik, besoknya kempes lagi, balik lagi harga BEP. Kalau untuk sekarang di saham fokus di saham uptrend aja ya. Kayak misal PTRO gitu, di saham uptrend. Kemudian saham-saham lainnya lah ya. Gitu. Tinggal dicek saham uptrend yang stabil di atas MA20, MA50, MA200. Paling bagusnya yang stabil candle-nya di atas MA20, MA200. Nah itu kalau untuk mau swing ya. Kalau saya sih banyak nge-swing IPO ya, karena emang lagi momentum IPO. Kalau banking paling BCA lah ya, sama Mandiri, itu aja pilihannya. Siap Pak Gerald ya, nah ini Pak Gerald juga nih. MTech Om, MTech. MTech kalau kita perhatikan di sini ya, masih sama ya, akan uji level resist 500 lagi. Enak juga nih si MTech, tapi masih konsolidasi aja deh. Biasanya beli-beli di 480-an, 500 jual dulu. Nah itu dia untuk MTech, masih oke MTech. Cardano, ntar kita bahas ya, habis ini kita bahas saham-saham, pokok saham, apa namanya, view crypto. Kita buka dulu trading view ya, kita bahaskan. Karena di XO juga ya, teman-teman bisa dapatkan selain saham-saham di Indonesia ada kripto, karena emang lagi momentum ya, perputaran duit di kripto tuh enak banget. Ya. Apalagi kalau teman-teman ada skill baca chart, terus pakai apa namanya, kalau berani ambil resiko ya, misal duit, katakanlah pakai duit 100.000 atau 1 juta gitu. Nah, itu ada yang namanya limit 75 kali dia di saham di kripto ya. Itu yang bisa membuat, makanya banyak banget kita dengar ya orang-orang yang berhasil, tapi harus ada skill ya. Itu. Tapi kalau yang nggak ada skill, mending spot aja. Spot itu artinya ya, bukan di pasar future ya satu arah, tapi kalau di future tuh kalau teman bisa prediksi, oh ini kayaknya mau turun nih chartnya gitu. Nah, itu bisa nge-short. Enaknya pasar kripto itu dua arah tetap cuan, 24 jam lagi ya. Itu sih dia. Nggak ada hari libur, make money terus. Makanya perputaran duit di sana luar biasa. Momentum setelah Donald Trump. Kita bahas saham dulu sebelum kripto ya. Kita 840. Siap sama-sama Pak Gerald ya. Langsung tinggal dipraktikan aja. Siap. Nah ini BBNI. BBNI ini juga dikawal aja ya. Sifatnya masih technical rebound. Masih dikawal aja BNI. Minggu depan masih sama view-nya 4.900 sampai 4930 ya. Sama kayak banking tuh technical rebound masih dikawal. Auto masih potensi uptrend. Kita lihat auto. Kita cek dulu ya Pak Ariel, auto masih belum ya. Auto ini dia paling sifatnya rebound dulu kalau untuk kita lihat ya, secara chartnya memang dia masih belum balik lagi ke trend lainnya ya. Dia kalau breakout mungkin bisa balik lagi uptrend kalau dia mampu breakout di 2380 lah.
Itu auto. Brand masih oke, 6.000 sampai 6.600 area serok biasanya. Bisa, masih oke. Medco ini kalau kita perhatikan dia tergantung harga oil ya. Medco ini masih oke sih, hasilnya beberapa hari ini kalau kita lihat masih akan uji lagi, apalagi momentum lagi perang-perang ini masih oke lah Medco. 1.150 sampai 1.180 lah minggu depan. Masih masih akum ya. Medco. XO XO bulan depan tapi bisa aja tanya langsung ya. XO buat untuk total besok kita aktif lagi ya. Kalau ada yang menarik besok secara live market akan kita infokan ya. Gitu. Dan teman-teman punya akses nanti di website ya, silahkan belajarin. Itu beberapa video udah diupload yang baru juga ya. Belajar bid over, belajar gimana ngelihat saham uptrend ya. Bagaimana screening saham swing gitu pakai stock bid. Untuk yang saham-saham uptrend jadi teman-teman bisa cek di sana. Nggak ada inkubator, sudah tidak ada tahun ini ya. Nggak tahu tahun depan udah ditiadakan dulu, istirahat dulu kita. Sudah tidak ada. Banking udah confirm belum? Belum Pak Zainur, masih sifatnya technical rebound. Masih belum kebentuk strukturnya. Masih sifatnya technical rebound aja banking. Ya bisa aja Pak Edo ya. Yang penting grab fast saja ya, namanya XO murah banget ya. Dapat list-listnya, pembelajarannya ya, dapat grup buat konsultasi PYFA ya, kita bahas PYFA. Habis ini silahkan yang mau bertanya dunia kripto ya, dipersilahkan untuk view-view teknikalnya ya. Karena lagi bull run until 2025 memang rame ya kripto ini. Kemarin sebulan 100% ya, ada dapat Doge, Cardano ada ya. Kemarin kemudian Memcoin ya. Kalau hari ini nih lagi rame di Metaverse ya, saya ngelihatnya. Tadi saya coba sempat trading di Sen sama itu ya. Sama apa tadi tuh? Lupa saya. Yang koin-koin Metaverse. Emang lagi rame-ramenya ya perputaran duit di kripto nih. Lagi momentum dah. PYFA masih sideways, biasanya beli di 240 sampai 260, 280-an sell. Itu masih gitu. Untuk si PYFA. Iya Pak Edo ya, silahkan diiniin aja ya. Itu kan dapat akses di sini ya. Jadi website nanti untuk belajar-belajar biar tonton tahu baca tren ya. Di sini pun ada banyak ya education free kita buat, jangan lupa selalu ya ini ya apa namanya kunjungi website kita nih, free itu tuh membaca tren pasar ya. Nah, udah banyak nih bid over segala macam tuh, capital gain, saham blue chip dan sebagainya ya. Edukasi free ya. Kalau untuk yang teman-teman XO ini udah dapat, nanti dapat di saham-saham IPO dan segala macam, tap reading dan segala macam. Itu dia ya, itu dia. NCKL entry 808, mending MBMA ya dibanding NCKL kalau menurut saya ya. NCKL 808 ya, minggu depan masih akan uji 850, 860 lah. Tinggal dilihat aja area itu, kalau dia nggak breakout MA 200 ya soalnya tuh. Better TP aja dulu. Window dressing mungkin biasa saja ya. Sama kayak tahun lalu. Pokoknya minggu depan ini menjadi kata kuncinya. Kalau asing belum agresif masuk, berarti Windows dressing jadinya, bukan window dressing. Biasa aja harusnya Desember. Karena biasanya kalau mau mulai beneran serius tuh minggu terakhir minggu depan inilah penentuan. Biasanya udah mulai agresif asing masuk. Tapi sampai detik ini asingnya masih belum agresif. Nah, itu yang menjadi kendalanya window dressing. Tapi tetap ya, window dressing akan terjadi di BCA Mandiri yang besar. Karena yang paling gampang naikkan indeks tuh pakai BCA. Mungkin dia yang akan terjadi. Tapi kita lihat aja minggu depan. Ya. Biasanya sih sama-sama kayak Telkom, Astra, Banking gitu. Terusnya udah mulai rebound. Tapi sampai ini belum ada gairah ya. Mungkin juga kondisi dalam negeri lagi nunggu pilkada ya, 27. Dan di asingnya juga masih ngeliat-ngeliat. Itu dia window dressing ya.
Tahun lalu juga biasa aja window dressing. Karena tahun lalu itu November tuh malah hijau. Nah, makanya dia biasa aja kalau tentang seasonality ya. Kita cek seasonality ya. Kita cek seasonality. IHSG. Kita lihat ya. Tapi so far ya, harusnya sih hijau ya kalau untuk Desember probabilitasnya. Tapi pakai hijauin bisa aja pakai brand malah kan. Gak ada yang tahu ya. Pakai brand BC aja udah bisa bikin indeks hijau. Nah, kalau untuk tahun lalu ya, di 2023 ya, Novembernya ini hijau. Nah, makanya saya bilang, kenapa tahun lalu tidak terlalu sumringah window dressing? Karena Novembernya udah hijau pekat. Beda kayak tahun ini, November kita merah darah. Makanya biasanya kalau mau tanda-tanda window dressing itu minggu depan harus udah hijau pekat ya ISG. Udah bergerak di atas 7.300 sudah ya harusnya ya. Kalau dia serius tandanya, tapi kalau enggak berarti biasa saja tahun Desember nih kalau saya lihat. Karena kalau tahun lalu itu kenapa Desember tidak terlalu sumringah karena Novembernya udah hijau pekat. Nah, 4% ya. Berbanding terbalik dengan bulan November minus 5% sampai per detik ini. Harusnya minggu depan tuh harus sudah hijau. Itu tanda-tandanya kalau ada window dressing. Tapi kalau minggu depan 4 hari bursa ini akhir November tidak breakout di atas 7.300 dan tidak ada inflow asingnya, berarti biasa saja. Nah, coba kita cek dulu ya bagaimana inflow asing di tahun lalu ya di November dan Desember. Ini akan ketahuan. Kita bisa tahu apakah ada window dressing atau tidak ada. Kita cek-cek dulu mana nih 2023. Nah, inilah bedanya. Desember 2023 asingnya masif. Nah, ini ya tuh. Nah, ini tuh Desember ya. Nah, inilah penentuan. November juga asingnya masih masif. Beda halnya sekarang ya. Gitu. Makanya penentuan nih minggu depan. Kalau sampai awal Desember asingnya belum inflow, berarti tidak ada window dressing. Sorry to say katanya. Mungkin pakai brand sama BC aja cukup buat yes gitu. Karena kelihatan ya. Tuh, minggu depannya harus ada hijau-hijau pekat. Kalau belum ada inflow asing ya udah. Berarti biasa saja marketnya. Biasa aja seperti itu. Ya itu Pak Adi ya. Untuk view window dressing di tahun ini karena setiap tahun tuh beda-beda ya tergantung mood dari investor fund asing karena dialah yang punya duit banyak yang bisa menggerakkan saham-saham blue chip ya kalau fund lokal nggak berani ya paling fund lokal mainin saham OPP aja ya. Oke langsung saja kita bahas saham-saham kok saham dunia kripto ya yang pertama tadi ada dari ini siapa Ibu Nadia Cardano ya. Nah, ini kemarin kita udah info-info juga ada ya. Ada super uptrend ya. Ada nih kalau kita lihat. Berapa sih level ATH-nya dia kita cek dulu. Masih jauh ya. Nah, untuk ada ini sendiri kalau kita perhatikan ya, ini Cardano. Terdekat sih dia masih akan uji lagi ya di level resistennya. So far masih uptrend banget, super uptrend dunia kripto lagi uptrendnya. Semua duit di sini nih. Kalau mau coba-coba tuh pakai duit kecil aja ya. Kan bisa pakai peluang, bisa pakai Indodax. Kalau yang dua posisi yang mau ngesong long sama short bisa pakai Bybit atau Binance. Bebas ya. Nah, ini untuk view-nya. Terdekat sih dia harus breakout di 1,1570 dolar ya, tinggal dirupiahkan. Ini level 1,5 1,115 sorry 1,2 itu arahnya resistnya ya kalau dia breakout mungkin bisa bablas itu untuk Cardano silahkan untuk yang lainnya ya nanti tanya Mr. Chris kalau ini ya kok soalnya saya pakai Indodax sama Bybit sama Binance saya nggak pakai peluang nanti tanya Mr. Chris kalau yang peluang ya Doge, kita lihat Doge ini juga luar biasa beggar. Saya juga dapat beggar nih Doge ini. Waktu awal November saya beli ya. Saya udah feeling karena saya ngelihat probabilitas Donald Trump tuh menang tinggi. Apalagi ada Elon Musk sampai nyumbangin duit. Saya bilang nggak mungkin nggak dipam Doge. Makanya saya waktu itu awal November beli Doge. Udah beggar sekarang. Doge masih sama ya uptrend, super uptrend. Memang lagi dunia kripto lagi uptrend ya. Perputaran duit di sini gitu. Terdekat sih dia akan uji coba kok saya pakai market cap sorry kita pakai yang ini ya, USDT Doge terdekat sih masih sama ya dia akan ke 0,47 dolar dulu lagi level resistnya ya.
Kalau dia breakout ini luar biasa 100% dia ini loh. Ini dari berapa ya? Dari 5 November ya. Gokil. 5 November 100% ya. Gila emang. Oh 200% sorry. Gila dunia kripto lagi happening. 5 November aja loh ngehold 200% loh. Saya aja yang telat beli aja udah 100%. Hebat memang. Dogecoin karena dipom-pom oleh Elon Musk ya. Kita ikut aja ya namanya follow orang terkaya di dunia ya. Dia punya Doge, kemarin dia pom-pom XRP juga ya. XRP bisa terintegrasi dengan Twitternya, langsung ngepam. Orang-orang terkaya di dunia emang rata-rata itu ya cara kerjanya naikkan duit. Ntar apa lagi narasinya? Apakah bisa beli Tesla lagi memakai Dogecoin? Itu masih uptrend ya untuk Dogecoin. Dekat sih ke area ke sana. Masih oke. Kemudian BTC, ETH. BTC juga terdekat 100.000 ya. BTC. Masih ya. Tapi dia kemarin tertahan di level resistnya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Untuk si... Untuk si ini. Ini ya level-level Fibo-nya. Kemarin dia ATH-nya kan di situ. Ya dia tertahan memang di level-level 99.000. Tapi so far masih harusnya November ini ya. Atau enggak Desember lah 100.000 arahnya. Itu dia untuk BTC ya. Timothy makin kaya ini ya. Bang Timothy ini kan dia udah beli dari bawah. Nabung terus setiap bulan dia. Itulah momentum memang. BTC ini gampang sebenarnya. Kenapa waktu itu saya juga jelaskan waktu zaman-zaman bawah? Karena dia supply-nya itu cuma 17 juta ya. Kalau nggak salah ya, 17 juta. Coba kita lihat dulu ya biar pasti. Koin market cap. Biar pasti ya. Kita ngelihatnya. Makanya yang namanya supply-nya itu sedikit. Nah ini kan 19 juta, sorry. 19 juta supply-nya. Ya pasti akan bolak-balik di situ aja dan gampang juga dinaikkan gitu. Ya. Apalagi semua fund-fund besar kayak BlackRock, MicroStrategy, Elon Musk, dan beberapa pemerintahan di negara-negara ya. Karena sesuatu yang jumlahnya sedikit, itu pasti akan ngepam terus ke atas ya. Beda halnya kayak dolar dan rupiah. Saya sih lebih jujur ya, jangan terlalu banyak megang kertas ya. Karena nilainya semakin turun. Bayangin nanti di 2030, yang tadinya gorengan, kita beli 1.000 dapat 5, dapat 10 dulu, zaman kita waktu kecil. Sekarang harga gorengan di 2030 5.000 per satu gorengan. Tempe-tempe 5.000. Karena itulah nilai uang itu sudah tidak ada. Ya. Makanya sebenarnya kalau orang yang paham ya, finance, inflasi itu sangat-sangat merugikan. Makanya taruh di saham lah, taruh di properti atau tanah lah. Jangan terlalu banyak megang cash intinya. Ya. Secukupnya aja cashnya. Taruh di paper asset aja ya. Kripto, kemudian taruh di properti, tanah ya. Atau invest yang lainnya ya. Karena emang nilainya itu sangat-sangat tidak ada nilai duit itu dicetak terus. Bahkan dolar pun begitu ya. Atau ditaruh di emas gitu ya. Karena ini kalau kita lihat faktanya ya, nggak ada tuh di TV-TV di edukasi yang kayak gini nih. Money supply namanya. Money supply nih. Kita lihat money supply ya. M2. Nah ini nih. Kenapa Indonesia inflasi terus? Nah ini tuh. Tapi kan nggak pernah. Dari pemerintahan Soekarno sampai sekarang nggak pernah diedukasi masyarakat Indonesia tentang money supply ini. Artinya pemerintah terus mencetak duit dari mana? Dari obligasi. Nah ini lihat kelihatannya. Kalau kita lihat itu. Makanya kenapa inflasi itu selalu ada? Kenapa nilai tukar kita itu bisa rendah? Kenapa nilai uang kita value-nya itu semakin tidak ada? Bayangin teman-teman dulu, megang 100.000, masuk ke Alfamart ya atau toko-toko kelontong bisa dapat satu keranjang. Sekarang masuk 100.000 hanya dapat beberapa ya. Saya ingat banget dulu ya makanan-makanan yang harga 100 perak sekarang udah 1.000, 5.000 per bungkusnya. Karena inilah money supply terus dicetak oleh pemerintah ya. Ini berlaku di seluruh dunia karena sistem dari elit-elit global ya atau the Fed ya. Sudah mencontohkan. Makanya nilai tukar kita ini kurang, lebih baik taruh di saham lah, cari saham-saham yang dividen. Nah itu tuh lebih baik ya dibanding naruh di tabungan ya. Apalagi naruh di deposito ya. Itu orang bank-bank aja naruh di investasi instrumen pasar keuangan, surat berharga negara. Nggak ada dia mau naruh di sana. Kita aja yang disuruh nabung-nabung ya. Karena tabungan kita dibuat dikreditkan. Kalau dia mah naruhnya di SBN, surat berharga negara. Itulah memang tidak pernah diedukasi masyarakat.
Itu deh teman-temannya sekilas saja ya tentang edukasi bagaimana sebenarnya money supply ini artinya rupiah dicetak terus. Nah, begitupun juga di The Fed dolar. Kalau dolar enak teman-teman. Kenapa dolar enak? Karena dia bisa ekspor dolarnya. Karena dolar itu sebagai cadangan devisa. Kalau kita rupiah nggak bisa gitu. Makanya dolar tuh kenapa dia nyetak-nyetak terus? Walaupun dicetak terus masih kuat karena dia pergi ke negara-negara berkembang. Nah, untuk menginvestasikan di sana pakai dolar gitu. Beli apapun pakai dolar. Dia pinter memang The Fed itu ya, mencetak dolarnya diekspor ke berbagai negara dunia. Kalau kita rupiah nggak bisa karena mata uang kita bukan dipakai perdagangan internasional. Nah, itulah bedanya kalau negara-negara maju ya. Dia bisa mengontrol suatu negara lewat mata uang. Inilah yang membuatnya nggak pernah kita edukasi ini ya. Dari zaman-zaman Soekarno ini edukasi terkait kenapa inflasi selalu ada, kenapa nilai uang kita itu selalu menurun. Nah ini nggak pernah saya lihat di TV edukasi. Bahkan influencer pun cuma beberapa yang edukasi. Tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Makanya saya lebih nyaranin jangan terlalu banyak megang-megang di tabungan. Taruh di saham lah ya. Secukupnya aja lah ya. Buat untuk dana darurat kalau untuk itu. Atau di reksadana kah. Nah, itu untuk apa namanya ilmu untuk mengatur keuangan. Silahkan ya. Kita sekilas aja ya edukasi-edukasi betul juga ada pengetahuan ya. Karena saya belajar ekonomi makanya tahu ya. Mungkin nonton ada yang di luar ekonomi. Bahkan di kuliah pun jarang ya di ini money supply artinya perputaran duit ya. Jadi nilai tukar kita itu 9 juta bilion ya, 9 juta miliar dicetak terus sampai Oktober ini. Nyetaknya pakai apa? Itulah surat utang dikeluarkan sama BI biasanya sama negara. Nah, ini dia. Begitupun juga di Amerika ya, bukan hanya di Indonesia. Di Amerika pun sama ya. M2-nya kita buat belajar aja buat teman-teman tahu ya. M2 tapi dia enaknya karena ini ya apa karena dia negara yang maju dan negara adidaya makanya dia walaupun cetak duit terus ini dolarnya The Fed waktu zaman Covid paling banyak yang 2020 meningkat tapi dia bisa ekspor ke negara-negara lain itu dia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dulu aja ya. Semoga besok cuan. Masih saham-saham yang tadi yang di big akum ya teman-teman. Yang diperhatikan sama-sama yang rame besok ya. Mungkin yang rame saham-saham buat INPC itu akan atraktif ya. DOS naik. Masih-masih yang itu. Tapi kalau yang untuk yang agak kecil-kecil apa yang agak besar mungkin di BRIS sampai MA. Nah, itu aja fokusnya ya. Kalau untuk yang uptrend tinggal teman-teman cari aja. Di sini ada bandarmologi akumulasi uptrend. Kalau emang swing-swing kayak brand tuh. Ada Dewa MA di sini kalau saham-saham. Tinggal dicek aja chartnya yang uptrendnya atau di edit screener ditambahkan MA20, MA200 ketemulah. Oke kalau tidak ada teman-teman kita ini dulu aja ya kita cukupkan. Kalau memang tidak ada kita cukupkan dulu malam ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.